3 sampai 15 tahun itu kan ya menyebar rata lah Bu di hampir seluruh masyarakat di Indonesia ini. Nah, Ibu menyikapinya kayak gimana Bu supaya mereka tidak lagi paranoid dan tidak lagi ketakutan dengan adanya isu-isu kayak gini? Jadi sebagian besar masyarakat ketakutan, tapi ada sebagian kecil masyarakat yang belum sepenuhnya sadar dan mereka yang akhirnya kena kan, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang pertama seluruh masyarakat harus lebih sadar bahwa itu hal yang sedang menjadi tren. Seluruh kejahatan sekarang itu sedang menjadi tren. Jadi pertama masing-masing tahu ini dalam bahaya. Baru kita bagaimana masing-masing membuat suatu cara untuk mengatasi. Kalau kita khusus menuju pada penculikan anak, maka pertama pendekatan ke anak perlu ya hubungan anak dan orang tua. Apalagi dengan situasi kerja sekarang, di mana orang tua seringkali habis waktunya untuk bekerja. Orang tua harus membagi dan harus tahu risiko yang terjadi pada anaknya. Dan di situ tetap memberikan kedekatan dengan anak itu dan sering berkomunikasi dengan anak, menceritakan apa risikonya ke anak. Kalau anak itu masih bayi atau masih kecil sekali, maka pembantunya harus dipikirkan. Pembantu juga seringkali menjadi tempat di mana anak itu diajak. Lalu kalau sudah itu dilakukan, lalu kita juga membuat sedemikian rupa sehingga anak mau mengerti kita dan anak juga percaya begitu kita juga berkomunikasi dengan baik, maka kita bayangkan bahwa anak itu seringkali juga main di luar rumah, terutama pada golongan ekonomi yang kurang. Di situ perlu adanya masyarakat juga. Jadi selain anak ini tidak mau diajak, masyarakat perlu sama-sama. Kalau seperti ini kita sulit untuk bekerja sendiri. Jadi yang dibangun kesadaran komunal Bu? Ya, kesadaran komunal itu kita bangun, bahwa mereka bersama-sama membuat kesepakatan. Kan mereka lihat anak-anaknya. Kalau anak-anak itu sendiri jangan mau, jangan boleh keluar. Tapi kalau sudah sama-sama, maka masyarakat membantu. Misalnya, anak tidak boleh dibawa oleh siapapun kecuali sepengetahuan orang tua, walaupun kelihatannya hubungannya dekat. Karena sekarang saudara pun bisa menculik kan, bisa saudara, bisa keluarga, bisa kenalan. Jadi keadaan tambah bahaya karena sudah moral itu sudah sangat turun, dan pada orang-orang yang kelaparan moral itu boleh dikatakan sudah boleh dikatakan hampir hilang lah. Jadi komunal itu bisa dalam hal sama-sama mencegah anak-anak di lingkungannya, bisa juga seandainya itu terjadi beranilah sama-sama lapor ke polisi, karena mereka umumnya takut untuk lapor ke polisi karena mereka takut risikonya. Lalu polisi juga takut risikonya. Tahu kenapa? Polisi harusnya mengajak masyarakat, dia tidak sulit untuk diri. Tapi jadi selain mengajak masyarakat, polisi juga tahu kenapa masyarakat tidak mau bekerja sama dengan polisi. Jadi dia juga mulai merangkul. Sekarang pandangan masyarakat sudah negatif. Semua yang negatif itu harus diatasi secara bertahap untuk memperlihatkan adanya perubahan dari kepolisian, sehingga jangan takut. Dan bagi yang takut, lakukanlah secara bersama-sama. Kalau bersama-sama, polisi juga tidak akan mempersoalkan untuk siapa untuk jadi tersangka, kan tidak juga. Artinya ada banyak fenomena nih Bu yang jadi persoalan. Salah satunya adalah bagaimana membangun pertahanan komunal untuk bisa melindungi sama-sama sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, ada ketidakpercayaan terhadap institusi dari masyarakat ya Bu ya. Itu karena ketakutan melapor segala macam ini ya, karena itu dia polisi sampai saat ini pun masih tidak ada laporan tentang fenomena anak hilang, tapi realitasnya banyak banget yang anaknya kehilangan Bu. Lalu selain itu juga bagaimana tetap bekerja, polisi bekerja
sebagaimana yang seharusnya. Kalau banyak ditangkap, orang juga tidak mau menculik anak. Tapi dengan banyak lolos, maka orang tetap mencoba untuk menculik anak. Jadi, tapi kalau polisi terlalu sulit untuk sendiri, ajaklah masyarakat, karena itu dalam situasi begini rasanya sulit untuk polisi seorang diri. Memang bisa, bukan tidak bisa, tapi hasilnya terbatas. Tapi kalau bersama-sama dengan masyarakat, hasilnya akan jauh lebih baik. Jadi solusi pertama tadi dari Ibu sebagai orang tua, Bu, untuk para orang tua yang punya anak rawan penculikan, usia rawan penculikan, apa saran yang harus dilakukan pelaku? Pendekatan ke anak bukan hanya terhadap penculikannya, tapi di rumah juga bagaimana supaya anak itu mau mendengarkan orang tuanya. Karena sekarang apalagi pada anak remaja, dia sebagian tidak mau mendengarkan orang tuanya. Tapi kalau sudah dilatih untuk rutin berkomunikasi, maka dia juga bisa melanjutkan komunikasi antara anak dan orang tua. Kalau berada di luar, walaupun anak itu sudah cukup ya remaja 13-15, tetap saja kita harus bersama-sama dengan anak, tidak melepaskan anak, dan jangan terganggu oleh godaan. Misalnya jangan sampai ada misalnya menyenggol sehingga akhirnya kita lupa mengawasi anak. Lalu jangan sampai misalnya orang pura-pura bertanya-tanya, dengan orang pura-pura bertanya kita juga lupa sejenak dalam pengawasan anak, karena mereka juga cepat sekali dan belum tentu mereka hanya seorang diri. Institusi Polri tadi yang mungkin atau aparat penegak hukum lah, Bu, bicara apa yang harus menjadi concern mereka untuk menghadapi isu-isu yang jadi gejolak di masyarakat, Bu? Mereka harus serius menangani keluhan masyarakat. Tapi keluhan masyarakat itu luas sekali. Ini bukan hanya terhadap anak, tapi terhadap segala kejahatan-kejahatan itu juga sudah terlalu besar. Jadi mulailah, jangan dibiarkan. Dan kalau ada oknum polisi yang membela penjahat, maka itu harus dihukum lebih berat. Gitu ya. Oke, Bu, closing, Bu, mungkin apakah fenomena penculikan ini kan banyak isu-isu sosial, tapi yang saat ini menjadi booming ini adalah penculikan untuk dijual organnya. Apakah itu betul, Bu? Maksudnya penjualan organ itu apakah bisa dilakukan dengan sembarangan, dibedah kemudian itu bisa organnya dijual belikan? Kan ada SOP medisnya juga, Bu. Ya, jadi masa penjualan organ, kalau kita bayangkan ya, di sebelum ini juga terjadi. Kalau dulu yang terkenal itu penjualan organ jantung itu di Australia, itu juga terjadi. Jadi orangnya diambil, dibawa ke rumah sakit langsung. Jadi perlu adanya suatu action, tapi anak itu pertama harus diambil dulu kan. Iya. Tapi akhirnya kalau kita lihat, kemungkinan anaknya dikembalikan ke tempat semula. Jadi akan mendirikan rumah sakit bagi orang-orang kaya itu kan tidak terlalu mahal, karena sekarang kita harus tahu bahwa orang kaya itu kan banyak sekali. Bukan banyak sekali, orang super kaya kan tetap ada. Dan kalau mereka anaknya terkena sesuatu, mereka siap membeli organ. Bisa dibayangkan kalau mereka menawarkan untuk cari organ, maka kebutuhannya satu, yang akan datang beberapa. Iya. Jadi karena ada permintaan juga ya, Bu, ya awalnya ya. Permintaan juga, tapi kalau kita lawan konglomerat yang super konglomerat, kan belum ada rumusnya bahwa mereka bisa kalah. Iya. Jadi yang memang perlu tapi ini, Bu, maksudnya ini kalau memang ternyata dieksekusi dilakukannya di rumah sakit, di bedahnya itu kan masih memang sesuai standar, Bu. Tapi banyak yang dilakukan pembedahan itu di sembarang tempat, Bu. Sekarang apakah betul pembedahan dilakukan di sembarang tempat? Apa bukan pembedahan itu dilakukan di rumah sakit kecil atau tempat yang disediakan? Kita lihat ada kapal untuk operasi. Ini juga bisa kan diadakan yang kecil, yang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain.
kemudian anaknya dikembalikan ke tempat semula. Karena tidak mungkin mereka akhirnya, kalau ya bisa juga mereka kubur ya, tapi kalau dikubur kan ternyata risikonya ketahuan. Sekarang kalau mereka kembalikan, kan masih tanda tanya apakah ini penculikan organ atau tidak. Tapi kita lihat secara logika bahwa permintaan organ untuk pengobatan itu cukup lumayan kan. Cukup tinggi ya Bu ya. Ya, kalau permintaan organ itu lumayan, apakah betul mereka mendapatkan secara legal semuanya? Iya. Atau barangkali sebagian legal, sebagian pura-pura legal. Bu, kenapa yang dibutuhkan malah organ-organnya anak Bu? Kalau memang itu untuk dewasa Bu. Sekarang kan yang membutuhkan organ kan bukan hanya dewasa, anak juga. Jadi bukan semua itu adalah anak ya. Tapi anak kan secara medis kan belum boleh menyerahkan organnya. Jadi akhirnya diambil oleh secara informal, diambil secara ilegal. Ilegal paksa. Dan ilegal minta 1 datang 5. Iya, itu yang terjadi Bu. Lalu dipilih mana yang paling cocok, karena 1 itu belum tentu cocok kan. Lalu tinggal kalau itu sudah diambil, apakah akan dikembalikan atau akan dibunuh. Jadi itu juga yang membuat masyarakat memang harus lebih ekstra hati-hati lagi ya Bu ya. Ya, penculikan organ sebenarnya pada saat ini tidak mungkin banyak, karena orang yang sakit bisa dihitung ya, apalagi anak-anak yang sakit. Tapi ini kan sekaligus bisa untuk dijual sebagai anak, bisa dijual untuk keperluan seks, bisa dijual untuk ya pemerasan. Sekarang itu relatif tidak terlalu besar, karena kalau diperas artinya orangnya kaya. Kalau kaya, dia juga punya taktik-taktik untuk bisa menangkap, walaupun pernah juga kalah. Tapi fenomena bahwa penjual beli organ ini punya pasar yang dan permintaannya tinggi ya Bu ya, ternyata ya, di Sekarang pasar gelap kita selama bayangkan, baik ini pasar gelap dari satu mulut ke mulut lain. Mungkin orang itu sudah dapat organ, apakah dia mengatakan organnya sudah dapat? Kan enggak. Jadi itu akhirnya tetap tersebar sebagai permintaan organ. Tapi mereka tidak tahu bahwa kalau dapat organ itu lewat suatu prosedur. Iya, sehingga yang mencari banyak, yang lolos sedikit gitu ya Bu ya. Itu yang akhirnya terjadi. Itu yang kemungkinan terjadi. Karena itu tetap jangan dilihat satu penculikan, kita hanya melihat itu satu kasus. Tapi kita tahu satu pencurian organ belum tentu satu kasus, tapi mungkin banyak kasus di mana satu yang organnya dipakai, yang lain mungkin organnya diambil tapi nggak dipakai. Iya, karena dicari mana yang cocok Dan gitu ya. belum tentu cocok kan. Iya. Bu, fenomena penculikan untuk dijual beli organ ini kan bukan cuma sekarang ya Bu ya. Sejak zaman dahulu itu sudah pernah terdengar ya Bu ya, isu-isu seperti itu Bu. Tapi ini naiknya berkala atau gimana Bu? Sekarang kita lihat bahwa kejahatan itu naiknya kan cepat sekali. Kalau naiknya cepat sekali, maka termasuk penculikan organ itu juga naik cepat. Jadi semua jenis kejahatan itulah yang harus cepat-cepat diberantas. Sekarang kita lihat aja, di jalan kan juga cukup banyak kejahatan-kejahatan. Jadi ini kejahatan menyeluruh, di mana salah satu adalah penculikan anak. Iya. Oke Bu, cukup Bu.